Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan banarmologi harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Senin ya, 9 Juni 2025. Market libur karena hari ini tanggal merah, cuti Idul Adha. Tapi nanti kita akan membahas market hari Kamis 5 Juni 2025 karena kemarin Jumat juga libur ya, Idul Adha. Buat teman-teman yang merayakan, selamat Idul Adha. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kok sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, ini saya nanti juga rencana ada pengen buat program baru konsultasi portofolio ya. Nah, teman-teman simak aja, nanti saya bikinin videonya juga. Itu bisa tinggal klik linknya di IG aja seperti itu. Oke, kita bahas dari IHSG dulu ya, yang mana kemarin Kamis itu menguat 0,63%. Ini juga masih melanjutkan view yang terakhir. Candlenya sih nggak terlalu solid dan ya masih 50-50 kalau menurut saya IHSG ini. Terakhir kita bahas kemarin IHSG di pucuk kena downtrend line lalu koreksi, dan sesuai dengan analisa ya yang terakhir di YouTube itu ada arah ke 7000. 7000 itu ada support psikologis, ada moving average, ada gap, dan kemarin sudah terjadi rebound pada hari maaf tadi ada yang perlu diatur dulu. Jadi ini di kemarin setelah rebound di area support dan ini juga ada gap lalu menguat dan menguat sampai hari Kamis kemarin 5 Juni 2025. Setelah ini pertanyaan pasti akan seperti apa mas kayak gitu. Ini jujur juga belum clear ya. Yang jelas kalau memang IHSG mau breakout, dia bakal lewat 7238. Ini dia higher low, lalu ini higher high, breakout 7238. Tapi selama dia belum breakout 7238 atau 7240, maka itu adalah pullback untuk dia koreksi ataupun turun seperti itu. Jadi yang besok kita perlu perhatikan. Dan besok juga ada gap, ini sekitar 7165 ya. Kalau misalkan berhasil dilewat itu bagus, tapi kalau nggak berhasil lewat itu kurang bagus. Intinya kalau secara overall atau keseluruhan IHSG ini sedang berada di area yang kurang bagus karena dia baru diresist, cenderung lebih besar chance untuk koreksi. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout itu baru bakalan cakep dan akan ke target selanjutnya. Mungkin kalau menurut saya ya pagi-pagi mungkin hijau, besok nutup gap, baru setelah itu dia menentukan arah lagi. Apakah mau lanjut menguat atau dia kembali koreksi, seperti itu. Yang jelas untuk melanjutkan uptrendnya IHSG ini harus breakout area 7240. Selama area tersebut belum di break maka itu belum terlalu bagus. Nah, kalau kita lihat dari tren pun juga tren menengahnya ya, ini EMA 20, ada EMA 50 juga. Dalam tren menengah dia sudah uptrend karena di atas EMA 20 dan di atas EMA 50. Kalau coba kita cek EMA 200 ya, ini untuk tren jangka panjangnya. EMA 200-nya pun juga ternyata masih di bawahnya, jadi so far so good. Tapi kalau kita lihat sebenarnya EMA 200-nya sudah kurang relevan. Kenapa? Karena dia mulai melandai. Jadi moving average itu kan adalah indikator untuk mengukur tren. Bagus ketika naik ataupun turun, uptrend atau downtrend. Ketika dia sudah sideways, itu tidak akan terlalu efektif, banyak false-nya. Tuh. Nah, terus gimana mas ini EMA 200? Ya, EMA 200 ini kan tren panjang ya, 200 hari moving average di average kan dan dia terlihat sudah landai. Kalau teman-teman perhatikan juga ini EMA 200 pun juga sudah tidak di respect ya. Dia tembus bawah, tembus bawah, tembus bawah, tembus atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah dan lain sebagainya. Tidak merespon sama sekali. Karena memang dia juga artinya dalam jangka panjang itu IHSG baru sideways berdasarkan indikator EMA 200-nya seperti itu. Nah, tapi kalau kita pakai moving average 20 dan 50 kelihatan kemarin setelah puncak di September 2024 IHSG downtrend, lower high lower low sampai bottom dan akhirnya reversal golden cross juga. Nah, ini artinya secara tren menengah
dia itu downtrend, tapi kalau secara tren besar dia cenderung sideways dari 200 harinya. Tinggal kita sesuaikan kita menggunakan time frame yang mana, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi itu tinggal perhatikan besok ini sekitar 7170 ya, di gap apakah dia akan melanjutkan menguat atau enggak. Lalu setelah itu di 7240. Kalau break 7240 itu baru bagus, seperti itu. Sedangkan untuk bottomnya itu di 7000. Selama nggak jebol 7000, IHSG arahnya masih ke atas. Tapi kalau misalkan dia jebol 7000, ada arah untuk koreksi terlebih dahulu, seperti itu. Apakah bisa inverted head and shoulder? Bisa juga. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan. Tapi ya semua perlu konfirmasi. Saat ini masih potensi, seperti itu. Itu mungkin tuh IHSG, dan kita akan langsung bahas beberapa saham pilihan aja. Kita lihat dari beberapa movers di sini ya. Ini beberapa yang menarik. Saya pengen bahas dari BRPT. Ini juga masih on track ya, melanjutkan view terakhir. Oke, terakhir kita bahas di YouTube juga BRPT ini. Waktu di sini ya, tanggal 28 Mei. Ada di YouTube cuan-cuan saham juga. Dia memang sempat breakdown, jebol dari apa ini namanya, inside bar-nya. Tapi dia nggak tembus EMA 10. Jadi waktu itu untuk apa ya, berdasarkan analisanya, kalau mau TS ketat bisa di bawah candle ini, tapi kalau misalkan mau agak santai bisa di bawah EMA 10. Dan ternyata dia masih merespek yang EMA 10. Tinggal tergantung teman-teman apakah sudah TS atau belum. Itu kembali ke masing-masing. Yang jelas secara tren jangka pendek dia masih sangat uptrend. Dan kalau kita perhatikan pun juga bahkan ini BRPT membentuk sebuah continuation ya. Setelah dia kemarin reversal, naik, continuation lagi, dan berhasil menguat dengan volume yang sangat besar. Sedikit review, kalau kita lihat big review-nya yang kemarin sudah kita bahas ya, BRPT ini sebenarnya cenderung sideways. Kemarin kita pakai weekly kalau nggak salah sideways-nya. Yang jelas ini same high, low, same high, same low. Nah, dan sekarang dia sebenarnya sudah di same high. Jadi sebenarnya ini cakep banget BRPT ini. Karena apa? Kalau misalkan dia berhasil breakout area 1500 lah, itu harusnya dia sudah tidak sideways lagi ya, karena ada yang sebelumnya high, low, same high, same low. Nah, ketika dia break 1500 dia bakal higher high. Pertanyaannya sekarang dia sudah di 1500. Tapi ini kan kalau kita perhatikan kita pakai candle monthly. Artinya closingnya nanti masih di akhir bulan. Nah, kalau misalkan kita mau pakai time frame yang lebih kecil, kita pakai candle weekly. Ini pun juga sebenarnya sudah closing. Tapi amannya untuk weekly closingnya bisa di atas 1700. Karena sebelumnya masih ada shadow sampai ke 1700. Jadi kalau misalkan candle weekly-nya sudah closing di atas 1700, itu baru bakalan cakep. Nah, pertanyaannya kalau misalkan dia berhasil break 1700, BRPT bakal kemana? Kalau kita perhatikan ada sebuah high terakhir di 1930 yang mana kalau memang itu dilewati targetnya adalah 3000 sampai 4000. Itu kalau 1900-nya breakout. Dan saya ini menurut saya possible kalau mau menuju 3000 sampai 4000. Tapi syaratnya itu 1930-nya harus di break dulu. Kalau berhasil di break arahnya adalah ke 3000 sampai 4000. Cuman sebelum itu semua terjadi masih sebatas potensi, perlu kita kawal lebih ketat ke depannya. Seperti itu. Pada small view juga ini masih sangat cakep ya. Kenaikannya disertai volume, koreksi volume kecil, breakout volume gede, dan harusnya sih besok masih bisa berlanjut. Yang jelas untuk resi sekarang terakhir itu tinggal di 1600 dan 1950. Ya, kalau misalkan dua itu berhasil di break, bahkan 3000 up targetnya BRPT ini. Tapi ya dia nggak ujuk-ujuk langsung ke sana gitu ya, ada naik turun dan lain sebagainya, tapi target technical analisisnya bisa ke 3000 kalau misalkan 1900-nya breakout. Nah, sedangkan untuk support terdekat kalau kita perhatikan juga masih di area 1200. Jadi ya agak lumayan jauh kalau baru mau entry. Mungkin ngakalinnya kalau kayak gini bisa pakai time frame lebih kecil. Misalkan kita pakai 1 jam ya, kalau misalkan ada setup. Nah, ini juga belum ada setup, cenderung mau koreksi bahkan 1 jamnya ke 1460. Seperti itu. Tapi ya besok kita perhatikan aja. Kalau support mungkin saya rasa masih di sini ya, sama 1200 sama 1300. Ya, tapi ya itu support terdekatnya juga di time frame intraday. Kita lihat transaksinya untuk kemarin tanggal 5 berarti ya. Dari BRPT sendiri juga masih sangat bagus transaksinya, terjadi peak akumulasi dari 18 broker ya, membeli 63 seller, yang beli juga bagus-bagus, CC, AK, EP,
BK dan seterusnya. Yang jualan juga bagus, SGMG, YP, YJXL dan seterusnya. Dari semua indikator harusnya masih oke. Kalau misalkan teman-teman punya barang apalagi average-nya di bawah 1200 itu trailing stopnya masih aman aja. Paling enak pakai EMA 10 sorry, biar nggak kena banyak ya kalau misalkan baru putar balik. EMA 10 itu biasanya enak lah untuk trailing stop kalau ketika trennya kuat seperti itu. Tapi kalau mau lebih santai EMA 20. Tapi kalau teman-teman perhatikan EMA 20 nya bahkan masih di 1100. Artinya siap nggak kehilangan kalau ke TSI 1100. Ini tinggal sesuaikan masing-masing aja seperti itu. Itu untuk BRPT. Kita lanjutkan. Saya pengen bahas MBMA. MBMA sempat ramai juga. Kemarin kita call di grup juga. Dan ya, ikut merasakan cuan juga, dan teman-teman juga banyak yang mengeksekusi. Oke, kita bahas MBMA terakhir. Dia kemarin turun 0,44%. Ini nggak enak banget ya, shooting star. Shadownya panjang, candlenya jelek, volumenya gede banget. Yang jelas sekarang arahnya udah beda. Kemarin kita call MBMA itu di sini tanggal 4 Juni ya, ketika candle menguat ini 24% arah itu entry di sekitar 364 dengan stop loss di bawah 354. Targetnya adalah kalau dari ascending triangle-nya dari panjangnya ini itu adalah ke sini 448. Jadi sebenarnya 448 itu udah sangat cukup jadi target dari MBMA. Tapi kemarin dikasih bonus sampai 535 dan akhirnya itu kan gap up juga. Akhirnya putar balik dengan volume yang jauh lebih besar. Nah, kalau untuk sekarang saya rasa MBMA ada arah untuk koreksi terlebih dahulu ya. Kalau misalkan dilihat dari candlenya, tinggal kita lihat view-nya. Saya pengen bahas pakai weekly karena kalau misalkan kita perhatikan dari si siapa namanya MDKA itu dia ada masuk ke area supply yang cukup kuat. Sama halnya dengan MBMA, ini dia juga masuk area supply yang cukup kuat di sini ya. Ini kan dia kan sempat breakdown kan di sini. Ketika dia koreksi, mulai menyamping 1, 2, 3, 4, 5, breakdown. Artinya di area 520 ini supply-nya sangat banyak. Di sini kan ya dibeli, artinya kan ada yang jual. Dibeli, ada yang jual. Dibeli, ada yang jual. Ya, pembeli-pembeli di sini yang pada nyangkut baru aja kejemput. Makanya ketika menyentuh langsung koreksi. Itu yang disebut dengan area supply. Dan kelihatan juga banyak respon di area tersebut yang cukup di-respect. Nah, untuk view sekarang pada jangka pendeknya ya, kita pakai daily. Ini sebenarnya masih sangat riskan kalau saya bilang. Support bahkan ya sekarang di support 440, 450 lah. Ini supportnya dia. Ini yang sebelumnya sini support, breakdown jadi resist. Tapi ya ini tidak terlalu kuat. Nah, tapi untuk support selanjutnya sekarang di sini sekitar 410 sampai 400. Dan itu pun juga tidak terlalu kuat seperti itu. Nah, kalau memang nanti dia melanjutkan koreksi cukup dalam, kita bisa tarik Fibonacci dari bawah sampai ke atas, dan ini adalah beberapa support-support dari MBMA 440. Nah, pas kan dia koreksinya di 440, lalu 392 atau 400, 356, 324 sampai 282 seperti itu. Yang jelas kalau dilihat dari candlenya sih, kalau saya bilang ini tidak oke untuk entry, sellernya baru pada muncul, yang punya barang juga amannya mulai pasang trailing stop. Yang PR adalah ketika teman-teman nyangkut di atas, itu yang perlu diatur seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk kemarin Kamis berarti ya. Ini juga tidak terlalu bagus, netral, akumulasi kecil, tapi ini juga pembelinya pun juga tidak terlalu bagus juga. Ya intinya itu, kalau secara tren jangka menengah dia masih uptrend karena EMA 20 di atas EMA 50, tapi ya itu baru aja kena area resist yang cukup kuat dan koreksi adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Itu untuk MBMA. Kita lanjutkan, kita coba cek BRMS sudah kita bahas ya, ini masih on track, sangat bagus. Bumi juga udah kita bahas di view beberapa waktu yang lalu, masih bisa dicek di video-video sebelumnya karena masih sama. Bumi, cuan, Pak PP tadi udah, BRPT ya, BRIS boleh deh kita bahas deh. Ini juga baru rame. Karena ya itu kalau rumor-rumornya ya, lagi-lagi kita ngomongin rumor. Itu kan dia mau dibeli sama siapa namanya, Danantara, jadi mau di spin off. Yang sebelumnya sekarang itu kan pemegang sahamnya itu kan ada Mandiri, BRI sama BNI, tapi mau di spin off terus dimiliki sama Danantara secara langsung seperti itu. Jadi ya mau dipindah ke Danantara.
Sebenarnya kalau ngomongin katalis ya, katalis itu malah bagus untuk si Mandiri, Mandiri BRI. Itu malah bagus. Kenapa? Ya karena dia jadi pegang uang banyak. Itu kan dibeli sahamnya, anggaplah dijual misalkan 100 triliun gitu ya. Ya mereka kan jadi pegang cash liquid 100 triliun. Dan itu equity, itu bisa untuk memperkecil cost capital, bisa untuk ekspansi lagi dan lain sebagainya. Intinya malah sebenarnya bagus untuk saham-saham yang lepas saham ini. Mandiri, BRI sama BNI. Cuman mereka pun juga apa ya, katalisnya sudah terlalu banyak lah, dan paling relevan itu dengan suku bunga. Tapi kalau secara corporate action split off itu katalisnya malah bagus untuk yang mereka. Nah, untuk BRI sendiri ya ketika dia dimiliki pemilik baru, dia pun juga bisa apa ya, bahasanya secara pemilik baru kan juga punya visi tersendiri, dan itu ya yang akan jadi hal baru untuk si BRIS. Nah, kita bahas dari teknikalnya yang sebelumnya kita anggap BRIS ini uptrend ya. Nih, naik cukup lama, bahkan dari tahun 2023 setelah dia bottom di area 1100, dia uptrend naik sampai kemarin puncak itu di area 3000 ya. Dan di area tersebut kalau saya bilang ini sudah mulai masuk fase sideways. Indikasinya apa? Ya dia same high same low. Nih, mungkin bakalan lebih jelas kalau misalkan kita pakai weekly maupun monthly ya. Jadi ya ini dia koreksi, lalu kemarin menguat, terus mulai menyamping. Jadi ya sudah mulai sideways. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari structure sideways ini, BRIS ini nggak jelek selama dia tidak jebol 2000. Tapi pertanyaannya apakah teman-teman mau ngehold nunggu sampai dia 2000? Nah, itu kan juga sayang juga kalau misalkan punya barang bawah maupun barang atas. Karena ya trailing stopnya dalam. Karena kalau misalkan dia jebol 2000, dia reversal. Yang sebelumnya uptrend, dia jadi downtrend. Bahkan di bigger view-nya, bisa aja dia jadi sideways. Nih, same high, same low, same high. Nah, bahkan bisa sampai 1200 lagi. Terus pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Yang jelas disesuaikan dengan kondisi dan portofolio, juga strategi masing-masing. Apakah teman-teman itu investing, swing, dan lain sebagainya. Itu dari weekly. Nah, kalau misalkan kita masuk ke daily, nih, ini kan dia juga kemarin sempat ada shadow ya di area 2500 setelah koreksi cukup dalam. Ini koreksinya juga dalam disertai dengan volume yang gede-gede juga. Yang jelas ini sellernya sih kuat ya. Lebih baik jangan menangkap pisau jatuh seperti itu. Dan kalau kita bilang supportnya pun juga belum terlalu kuat juga. Mungkin sempat ada rebound di sini ya sekitar 2500 area psikologis dan cukup di respect juga. Bahkan sampai area 2400 itu support. 2500 sampai 2400. Karena sebelumnya di sini dia resist dan ketika di break dia berpotensi jadi support. Tapi ini ada gap yang terbuka di sekitar 2200. Apakah akan ditutup? Gak tahu juga. Cuman yang jelas ketika sideways cenderung besar potensinya untuk ditutup. Karena kalau misalkan dia ke same low pun juga Indian, ini gapnya juga bakal ketutup. Seperti itu. Jangan bingung teman-teman. Intinya sebenarnya ketika melihat volume melihat saham kayak gini ya, tinggal disesuaikan dengan posisi teman-teman. Kalau teman-teman belum punya barang, ya kalau menurut saya sih nggak usah buy. Karena saya pribadi lebih suka beli saham yang uptrend. Jadi uptrend, continuation itu yang dibeli. Tapi kalau misalkan dia sideways atau downtrend itu agak kurang oke. Itu preferensi pribadi saya. Itu kalau kondisinya cash. Tapi kalau kondisinya punya barang, kondisinya cuan ya tinggal pasang trailing stop. Tapi kalau misalkan kok punya barang kondisinya nyangkut, nah tinggal dilihat dia nyangkut di berapa. Kalau misalkan dia nyangkutnya tinggi, ada rebound ya kurangi porsi. Tapi kalau misalkan nyangkutnya di rendah ya kalau menurut saya sih exit dulu aja. Seperti itu. Yang jelas kembali ke masing-masing, area support 2500 sampai 2400, baru setelah itu di area 2200. Kita lihat dalamnya harusnya sih jelek. Harusnya kalau kita track ke belakang ya. Dan ini kemarin juga sudah terlihat ada distribusi dari koreksi kemarin hari Kamis ya, tanggal 5 itu semuanya distribusi juga. Jadi ya memang untuk sekarang sih kalau saya pribadi BRIS wait and see dulu aja. Seperti itu. Mungkin ini karena preferensi saya ya. Mungkin kalau teman-teman yang analisanya pakai corporate action maupun stylenya suka yang sideways dan lain sebagainya, ini potensi yang bagus. Tapi karena saya cenderung lebih suka saham di uptrend, nah ini karena baru nyamping sih, mendingan dilihat dulu aja. Dan ketika saham itu strukturnya sideways, jangan masuk di tengah-tengah. Itu nggak enak banget ya. Naik juga spreadnya kecil, turun juga cut lossnya dalam. Jadi kalau sideways, sekalian aja beli di bawah banget atau di atas banget nge-shortnya. Seperti itu. Itu untuk BRIS ya, kita lanjutkan. Kita coba cek Raja sesuai plan juga ya, yang terakhir kita bahas. Geo ini cakep ini sebenarnya. Ada plannya bahkan.
kita bahas deh Pagio deh. Ini mungkin free stock pick ya, tapi itu kalau intinya beli dengan tanggung jawab, responsibility, beli sendiri. Kalau rugi ya jangan menyalahkan juga, karena ini saya juga akan ada stop loss dan lain sebagainya. Kalau misalkan cuan, kalau mau bagi-bagi juga saya nggak nolak rezeki ya. Kayak gitu. Oke, kita bahas Pagio, dimana kemarin dia naik 1,91% dan bagi dividen tanggal berapa nih? Ex-date-nya 16 Juni. Jadi ya cum-date-nya mungkin 15 ya. Tuh, dan biasanya kalau baru corporate action kayak gini nunggu kelar dulu baru akan jalan. Tapi ya nggak ada yang tahu. Jumlahnya per lembar 53. Kalau kita lihat yield-nya berarti 53 dibagi, anggaplah asumsi dia cum-date di 1400 ya. 3%. Ya sebenarnya nggak terlalu ngawur sih. Maksudnya tidak sesuatu yang membuat tidak membuat bantingan dan lain sebagainya, karena yieldnya nggak terlalu besar. Kecuali kalau lebih dari 10, lebih dari 5 itu biasanya ada bantingan dulu setelah cum-date. Nah, spesifik saya pengen bahas technical analisisnya di luar dari dividennya ya. Mungkin itu nanti bisa buat antisipasi juga, misalkan hold sampai cum-date terus keluar, atau misalkan diambil dividennya, sesuaikan dengan masing-masing. Yang jelas kalau dari technical analisis sendiri, Pagio ini kalau dari katalis juga dia baru cukup diuntungkan ya, saham-saham renewable energy ini. Cuman memang dia BUMN, beda sama bandarnya Pak PP, jelas beda. Dan ya kalau kita perhatikan, saya melihat ada structure sideways mungkin ya di sini, yang bottom di 745, dan kalau dia ngikutin sidewaysnya bisa aja bahkan dia naik sampai 1600, same high, same low, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari BRPT ya, kita kayaknya BRPT juga perjalanannya akan jauh seperti itu. Apakah ini akan mengikuti, nggak ada yang tahu juga, dan relevansinya pun juga berbeda. Nah, saya spesifik pengen ke view kecil aja. Di sini terlihat ada sebuah bullish pennant, tapi belum terkonfirmasi ya. Ini kan ada segitiga cuan ini di sini, segitiga konsolidasi, dan tinggal menunggu breakout doang sebenarnya dari bullish pennantnya ini. Yang mana kalau misalkan break, terjadi continuation, targetnya setinggi tiang itu ada di sekitar 1950 ya, mirip-mirip sama kayak BRPT tadi ya, ada high di sana. Tapi kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari atas sampai bawah kemarin ketika dia bottom ya tuh, maka kalau misalkan berhasil breakout 1680, target dari Pagio itu ada di 2300 sampai 2800 seperti itu. Mungkin pada big view dia mau bikin uptrend channel bisa juga ya. Yang sebelumnya sideways, dia mulai uptrend. Misalkan dia mau bikin kayak gini. Nah, ini nanti kena pas 1900, koreksi dulu baru kembali menguat lagi. Seperti itu. Yang jelas itu masih belum kelihatan ya, itu semua masih prediksi analisa. Tapi yang jelas adalah ada sebuah bullish pennant di area sekarang. Agak sayang untuk dilewatkan, tapi ya kembali ke masing-masing juga. Kalau misalkan nggak ada modalnya juga jangan dieksekusi juga, seperti itu. Yang jelas ini plan akan gagal ketika dia break 1260. Jadi kalau misalkan dia putar balik tembus 1260, saran saya lebih baik untuk kurangi porsi dulu. Tapi kalau misalkan besok dia breakout area 1400, maka ada potensi plannya valid dari pennantnya dan akan menuju ke target continuation-nya, seperti itu. Jadi untuk sekarang perhatikan 1250 sebagai support dan 1400 sebagai resisten konfirmasi breakout. Kalau misalkan jebol bawah ya gagal, kurangi porsi. Tapi kalau misalkan break atas itu baru cakep. Untuk area entry mungkin 1350 ke bawah lah. 1350 sampai 1300 itu area entry-nya, dengan stop loss di bawah 1260. Anggaplah entry di 1350, stop loss-nya di bawah sini. Nah, targetnya bisa ke sini 2000-an kalau misalkan continuation ya. Risk reward-nya juga masih bagus, 1:6. Tinggal ya kalau memang dikasih ya, cuman nggak ada yang pasti di market. Bisa jadi putar balik atau analisa saya salah pun bisa juga. Yang jelas ini cuman sebuah trading plan, tetap harus ada stop loss dan ada alternatif seperti itu. Jadi ya kalau break atas 1465 dia cakep, kalau jebol 1260 dia gagal view dari pennantnya. Kita perkuat,
kita lihat transaksinya. Ini kalau kita perhatikan juga buy trend juga masih bagus ya. Mungkin dia mau nunggu EMA 20 itu bisa juga, atau misalkan dia mau nunggu EMA 10 pun juga bisa juga. Karena biasanya ketika nyamping atau konsolidasi itu naiknya terlalu kencang. Jadi dia nungguin dulu. Waduh, cakep banget ini. Ini dia pakai EMA 10 ini. Bahkan stop loss bisa di bawah 12 di bawah 1300 saja udah oke ini. Pageo ini. Cakep ini ternyata. EMA 10-nya udah nyampe di area konsolidasinya. Seperti itu. Ya, perhatikan area tadi aja kalau misalkan mau entry. Kita cek bandarmologinya. Tidak disertai akumulasi ya kalau kita menggunakan indikator ini. Bandar value maupun bandar volume tidak terjadi akumulasi. Jadi mungkin ini pure technical analysis bisa juga. Yang jelas itu petasi resiko gunakan area-area tadi. Oke, mungkin itu konten untuk hari ini. Nanti kalau teman-teman pengen konsultasi portofolio bisa simak info yang setelah ini ya. Nanti saya taruh linknya di komen dan juga ada di Instagram. Seperti itu. Itu dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.